Kalau mengerjakan sesuatu tidak berbarengan dengan pekerjaan itu namanya azam atau cuma angan-angan. Tapi kalau bertujuan sesuatu dibarengi dengan pekerjaan itu namanya niat. Amin. Kita kita lanjutkan menjadi ibadah di bulan itu kita membahas furudul wudu akan dilanjutkan dengan niat dan macam-macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fatahu ya alim tanana futuhal arifin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin karena pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan kewajiban sholat subuh dan dilanjutkan dengan taklim bersama. Pada hari kemerdekaan ini kita juga wajib bersyukur sudah diberikan oleh Allah kemerdekaan, keamanan sampai saat ini sehingga kita menjadi tentram hidup, dan kita doakan negara Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pengajian fikih pada hari ini dengan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun fin niyati wa tartibi. Fasal menerangkan tentang niat dan tartib. Sebenarnya ini sudah dibahas pada pembahasan furudul wudu'i kemarin, tetapi
Syekh pengarang kitab Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami ini mengulangi lagi. Biasanya, lazimnya kalau ada pengulangan, itu berarti sesuatu itu perlu diperhatikan atau penting. Dalam Al-Quran saja itu, kalau kita kemarin taklim subuh minggu kemarin itu jelas, fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi. Katanya diulangi lagi. Artinya apa? Artinya itu penting diperhatikan sebagai tanbih. Bahwasanya satu kesusahan itu pasti ada dua solusi. Begitu juga sudah ada kemarin dibahas di bab wudhu wudhu. Ini diulangi lagi bab niat. Saking pentingnya niat itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Di dalam hadis ini yang pertama itu keutamaan niat. Karena niat itu penentu dari suatu ibadah makhdhuf. Tanpa niat maka ibadah tersebut tidaklah sah. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu ghaliban wujuban. Terkadang-kadang dihukumi wajib. Terutama di ibadah-ibadah makhdhuf. Apa itu ibadah makhdhuf? Ibadah makhdhuf itu ibadah murni yang ketentuannya sudah disyariatkan. Contohnya seperti haji, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Itu namanya ibadah makhdhuf. Maka ketika kita mazhab Syafi'i, ketika kita melaksanakan ibadah makhdhuf, itu kita wajib untuk berniat. Toh ada pendapat yang mengatakan, sebagian mazhab yang mengatakan, terutama mazhab Hanafi, dalam hadis tadi itu dengan mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Innamal a'malu bin niat. Bin niat itu jar majrur. Jar majrur itu kalau dalam ilmu nahwu itu membutuhkan muta'alaq atau yang dikaitkan. Kalau mazhab Syafi'i itu muta'allaqnya tashih. Innamal a'malu tashihi bin niat. Jadi suatu pekerjaan itu sah apabila dengan niat atau dibarengi dengan niat. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, ketika tidak disertai niat maka tidak sah. Kalau Imam Hanafi itu muta'allaqnya itu takmulu, menyempurnakan. Innamal a'malu takmulu bin niat. Jadi segala sesuatu perbuatan itu disempurnakan dengan niat. Maka terkadang kita tuh ada debat di tengah-tengah masyarakat kita ini. Kamu kenapa harus berniat? Kenapa harus dilafadzkan? Sedangkan langsung saja, tidak usah pakai niat, kan ada yang memahami seperti itu. Saya tanya, mazhab apa? Syafi'i. Oh, mazhab Syafi'i, mungkin salah baca bukunya. Nah, jadi iya, mungkin pas lihat itu ya agak ngeblur dikit, jadi dikiranya mazhab Syafi'i padahal itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, kalau mau wudhu ya langsung wudhu dengan perbuatan itulah. Jadi langsung basuh muka. Karena menurut mazhab Hanafi itu sebagai niat itu sebagai penyempurna saja. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya harus disertai dengan niat. Ini kan nanti Bapak Ibu pasti menjumpai pertanyaan semacam ini. Dan juga ada sebagian dari kita yang mungkin tidak sejalan dengan adanya
niat. Pokoknya ketika mau sholat ya sudah langsung sholat. Allahu Akbar. Karena di perbuatannya tersebut sudah tercantum niat. Itu kalau diteliti ternyata itu pendapat mazhab Hanafi. Tapi yang paling penting kita tuh melakukan ibadah itu dengan ilmu. Kalau kita keyakinannya dengan mazhab Syafi'i, gunakan mazhab Syafi'i. Kalau kita yakinnya dengan mazhab Hanafi, ya silakan. Tidak boleh saling menyalahkan. Itu intinya. Yang penting kita tahu dasar-dasar hukumnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dimulai dari an-niyatu. Niat menurut Syekh Salim ini mengartikan secara istilah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Jadi bermaksud sesuatu berbarengan dengan pekerjaan. Sedangkan niat secara istilah itu al-qasdu mutlaqon, yaitu bertujuan mutlak, bertujuan apapun. Mau ibadah, mau ke pasar, mau jemput anak, mau nyambangin orang tua, itu secara bahasa. Tetapi secara istilah an-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Jadi menyenjau atau bertujuan sesuatu berbarengan dengan pekerjaan. Jadi harus berbarengan dengan pekerjaan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau mengerjakan sesuatu tidak berbarengan dengan pekerjaan itu namanya azam atau cuma angan-angan. Tapi kalau bertujuan sesuatu dibarengi dengan pekerjaan itu namanya niat. Dan dalam niat ini contohnya seperti kita berwudu kemarin. Ya. Kapan mulai niat berwudunya? Berbarengan dengan membasuh muka. Salat, kapan niat salat? Muqtaronan bi fi'lihi, berbarengan dengan takbiratul ihram. Tapi ada satu ibadah mahdhah yang dia tidak berbarengan dengan pekerjaannya, yaitu puasa. Kenapa puasa tidak sampai berbarengan dengan pekerjaannya? Karena alasan ulama fikih itu lil usri muraqabatil fajri. Jadi susahnya kita untuk mengetahui atau mengawasi fajar. Susah gitu tuh. Makanya untuk hati-hati, untuk ikhtiar, didahulukan niat daripada pekerjaannya. Itu pengecualian. Tapi selain daripada itu, muqtaronan bi fi'lihi. Zakat, kapan kita niat zakat? Ada yang berpendapat ketika menyerahkan. Ada juga berpendapat ketika dari rumah sudah berniat. Tapi kan sudah bawa muqtaronan bi fi'lihi. Wa mahalluha, dan tempatnya niat itu al-qalbu, di dalam hati. Nah, jadi niat inilah yang nanti litamyizul adat wal ibadah. Jadi niat itu yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Jadi sebenarnya niat itu letaknya dalam hati. Terkadang kita, mohon maaf, kita melafazkan, tapi hati kita udah berniat kemana-mana. Karena sholat, niat baik. Dilafazkan, tapi hatinya masih di
tertinggal di pasar. Artinya masih tertinggal bebalak dengan rumah. Gitu. Jadi asli letak niat itu dalam hati. Melaiwat watalafuzu biha sunatun, akan tetapi ketika dilafatkan itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Liwa'awinu al-lisan qalbah. Jadi lisan ini untuk membantu menetapkan hati. Kalaupun tidak dilafazkan tetap sah, tapi dalam hati, tapi berniat. Kalau kita cuma melafazkan tapi tidak dalam hati kita berniat, sah. Tapi bagusnya kita lafazkan juga untuk nolong hati ini supaya mantap tadi, biar tidak kemana-mana. Kadang kan biar apa? Kerenteknya hati lah kalau bahasa Jawa itu. Biar hatinya itu langsung fokus dibantu dengan lisan. Tapi yang perlu dipahami, sunnah di sini itu bukan sunnah pengertian ulama hadis. Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi sesuatu yang disandarkan dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Maksud sunnah di sini itu al-istishab, ya. Ya, jadi sunnah menurut ijtihad ulama fikih. Nah, disinilah terkadang uang saling bebantah-bantahan. Pokoknya kalau tidak ada sumbernya dari Nabi, ya sama dengan bid'ah. Padahal sunnah di sini itu sunnah mustahab menurut ulama fikih. Jadi harus tahu dasarnya. Tidak seluruhnya itu didasarkan ke Nabi. Kan dalam hukum Islam itu kalau ada di Al-Quran, Quran. Kalau tidak ada di Al-Quran, hadis. Kalaupun ada di Al-Quran, penguatnya di hadis. Nah, kalau tidak ada dijelaskan secara gamblang di Al-Quran maupun hadis, itu bawahnya ada namanya ijma. Ini kesepakatan para ulama. Nah, melafazkan niat itu hukumnya sunnah, mustahab menurut ulama fikih. Wa waktuha, dan waktunya niat itu di sini musannif menggambarkan ketika berwudu. Wa waktuha inda husli awali juz'in minal wajhi. Jadi waktunya niat itu ketika membasuh pertama bagian atau sebagian dari wajah. Jadi sebagian yang pertama kali di mana sebelum ambil air, yang kita letakkan pertama kali dari sebagian wajah ini, berarti di situ mulailah berniat. Jadi nawaitul wudu'a birafil hadasil aswari fardolillahi ta'ala indah husli awali juz'in minal wajhi. Sedangkan watartibu, apa yang dinamakan tertib, Allah yuqaddama utbun ala utbin. Jadi yang namanya tertib itu tidak mendahulukan suatu bagian atas bagian yang lain. Dalam artian tertib sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma ulama. Kalau wudu berarti tertibnya dari mana dulu? Awalnya.
Yang kurudul wudu membasuh muka. Jangan nyeleneh. Kuna cara baru dari kaki dulu. Habis itu baru apa nih? Ngusap bagian kepala, habis itu tangan, habis itu baru wajah. Tidak sah. Jadi sahnya wudhu itu harus tertib. Macam mana Ustaz kalau orang sakit wudhunya sama-sama? Karena banyak anggota keluarganya biar cepat wudhu. Ada yang mukul. Iya. Ini kan kalau ada ya, ada yang bagian tangan karena uangnya banyak, bagian tangan kanan kiri ada, bagian yang musab kepalanya ada. Secara bersamaan sah tidak? Tidak. Yang dianggap cuma yang awal membasuh mukanya saja atau membasuh mukanya saja yang dianggap sah. Yang lainnya tidak dianggap sah. Karena apa? Tidak tertib atau tidak berurutan. Itu untuk bab niat dan bab tertib. Selanjutnya faslun fi ahkamil ma'i. Fasal menerangkan tentang hukum-hukum air. Al-ma'u, air itu qalilun wa kasirun. Ada air sedikit dan ada air yang banyak. Al-qalilu yang dinamakan air sedikit itu madunal kullataini, yaitu air yang kurang dari 2 kula. Nanti saya terangkan 2 kula. Ini saya baca takbirnya dulu. Wal kasiru, dan air yang banyak itu kullatani fa'aksan. Air yang 2 kula atau lebih. Al-qalilu, air yang sedikit itu yatanajjasu biwuqu'in najasah fihi wa illam yatakhayyar. Jadi air yang sedikit itu ketika dia kejatuhan najis meskipun tidak berubah launuhu, ta'muhu, rihuhu, warnanya, rasanya, baunya, dia tetap dihukumi najis. Jadi kalau ada air yang kurang dari 2 kula ketimpolah tai cicak meskipun tidak berubah, tai cicak baik, tidak bau, tidak berubah warnanya, dicecep pun, tetap seair, tetap hukumnya air itu najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wal ma'u kasiru, dan air yang banyak itu la yatanajjasu, tidak najis, illa, kecuali idza taghayyara ta'muhu, kecuali ketika berubah rasanya, au launuhu, warnanya, au rihuhu, baunya. Di sini pakai au, pakai atau, bukan pakai wa dan. Jadi salah satu saja sudah mempengaruhi, tidak harus tiga-tiganya. Kalau pakai waw, dia harus tiga-tiganya, tapi ulama fikih pakai au. Jadi salah satu. Air yang banyak itu kalau cuma kejatuhan tai cicak, tuh nyampak di airnya, itu tidak najis ya. Karena sudah 2 kula atau lebih. Tapi ketika warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah, maka air 2 kula tadi bisa dihukumi najis. Tapi kalau belum berubah salah satu dari 3 itu tadi, hukumnya tetap suci. Apa yang agak besar dikit? Selain tadi tidak.
kucing. Nah, mungkin kucing. Iya. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau ya karena ini kitab ulama fikih itu kan berpikirnya beda-beda ya. Ada tingkatannya, ada mungkin yang easy, medium, hard. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang susah. Nah, jadi untuk pelengkapnya izinkan saya melengkapi tentang masalah air ini dengan kitab Matan Abi Suja sebagai pelengkapnya. Karena saya kira tentang air ini penting. Yang pertama, air itu sumber kehidupan. Yang kedua, air itu juga nanti penentu sah atau tidaknya ibadah kita. Menurut mazhab Syafi'i, mengetahui tentang hukum air ini adalah fardu ain. Artinya wajib setiap kita seorang diri tahu. Karena nanti akan menentukan sah atau tidaknya ibadah kita. Makanya saya lengkapi. Ya. Kita sama-sama belajar di bab karena kitabnya kecil, kitab saku sebenarnya. Ya, kitab saku kalau kami dulu waktu kuliah itu kitab saku digunakannya ketika nunggu bis, balik kuliah, lagi santai-santai. Yang paling utama ketika mau ujian. Ya kalau bawa kitab besarnya mah jingoannya cak ulama. Namun kitab kecil kan santai. Saku. Faslun fasal anwaul miyahi, macam-macam air, wa aksamuha dan pembagiannya. Al miyahu, air-air allati yajuzu yang boleh biha dengannya at-tathiru, bisa membuat suci, sab'u miyahin, jadi ada 7. Jadi air yang boleh dipakai bersesuci itu ada 7. Yang pertama ma'us sama'i, air hujan. Nah, jadi wudulah ketika hujan. Cak itu masa kecil dulu boleh. Ayah kalau bosan wudhu di keran masjid, aduh hujan datang, itu depan. Boleh. Wa ma'ul bahri, dan air laut boleh. Wudhu dengan air laut, tapi jangan ditelan. Ya, asinan. Untuk wudhu baik boleh sah. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Dengan catatan air sungai ini belum tercemar limbah. Baunya, warnanya, rasanya. Tapi ku rasanya rasa itu jarang. Jengok warna dengan bau bela kecil sebenarnya sudah. Rasanya itu apa? Ini maksudnya yang masih murni air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur jelas. Wa ma'ul aini, kalau orang baru pertama baca ini air mata. Air ainun mata. Air mata bukan. Wa ma'ul aini ini adalah mata air. Jadi dibalik. Ya, kalau ada santri baru balik dari pondok lupa dia wa ma'ul aini dan air mata wajah. Tapi kalau bahasa Arab dibalik wa ma'ul aini dan mata air. Wa ma'u salji, Bapak Ibu sekalian, kalau kaget ada kesempatan diundang di Alaska bertemu Presiden Trump dan Putin. Nah, kata air di situ, adanya air salju. Ya dicairkan dulu, boleh. Kalau nak ngikut tapi kurasa tidak diundang. Wa ma'ul barodi, dan air embun. Nah, ini yang pendaki-mendaki. Ustaz Khairuddin ini biasanya alumni Jogja nih hobi mendaki. Ya.
Pucuk gunung ganti air. Persediaan air lapis, ngumpulin bun, leh. Tapi kalau ada air mancur yang banyak, mancur dulu lebih meyakinkan. Kalau tidak ganti lagi boleh. Sumal miahu, kemudian air itu ala arba'ati aqsamin dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tohirun mutohirun, suci mensucikan, ghairu makruhin, tidak makruh. Wahwal ma'ul mutlaku, dan itu dinamakan air mutlak. Air yang bisa dipakai untuk bersesuci. Itu namanya air mutlak. Suci mensucikan, tidak makruh. Yang nomor 2, watohirun mutohirun makruhun. Suci mensucikan akan tetapi makruh. Wahwal ma'ul musyammas, air yang panas terkena sinar matahari. Pernah pas nak wudhu, wow, panas air. Itu suci mensucikan, tapi hukumnya makruh. Pernah Bu ya? Kita lihat tapi Bu. Yang pertama ada syaratnya itu. Yang pertama, bahannya itu sebangsa logam dan kawan-kawan. Besi, apa namanya, seng. Pokoknya bukan bahan yang plastik. Cuman Ustaz, kalau bahan plastik dia tidak termasuk musyammas menurut ulama fikih Syafi'i. Tapi kalau tetmon kita besi, yang mahal tuh besi ya. Gambar lumba-lumba, gambar kucing. Oh iya, penguin ya, asalnya kemarin. Besi, panas, musyammas. Ya, dia makruh, tapi tetap suci mensucikan, tapi makruh. Kalau bisa cari lain-lain. Jangan nih gula panas dipaksa pulau. Kagak kena baros. Apa tuh baros? Penyakit kulit. Ya, cak belang-belang bukan panu tapi ada hitam putih. Hitam. Kalau Eropa ya nah. Kalau Eropa masih pantas ini. Wih, Eropa. Kalau Indonesia ini belengnya lain. Hitam putih. Ya. Tapi kalau tetman kita yang ya kelasnya agak cak kita lah ya, yang plastik-plastik itu tidak termasuk musyammas. Yang kedua harus di tempat panas. Kalau Sumatera ini termasuk panas. Panas. Iya. Yakin tidak panas Zat? Ya udah usah berkipas sama AC. Nak ngetesnya. Tapi kalau di daerah Bogor, ya mungkin Ustaz Khairuddin kuliah itu atau daerah-daerah lain, Curup, ya itu tidak ngaruh deh. Dia harus tempat yang panas. Ya kira-kira itulah. Aduh, jadi jangan air musyammas panas air ini. Tidak boleh. Kita jenguk dulu tetmonnya. Oh aman. Tetmon Masjid Fisabilillah ini masih pakai yang plastik. Aman berarti. Si pacar. Ya. Di Tanjung Enim, wah masih pacar. Karena di situ tempatnya batu bara. Pacar karena tempat panas. Sama di Bogor, ya pacar. Karena di Bogor itu tempatnya di dingin. Yang nomor 3, tohirun ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Menurut ulama atau Abi Suja ini itu dibagi menjadi 2. Yang pertama al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Di sini ada batasannya juga. Batasannya itu mana yang termasuk terkena air mustakmal, yang basuhan pertama anggota wudhu, cipratannya. Tapi kalau yang basuhan kedua, 3 itu sunnah. Yang bikin mustakmal itu cipratan air yang pertama. Itu mama ada bejana, ya nyiprat atau terpecik lah ya. Itu yang dihukum mustakmal itu yang percikan yang pertama. Tapi kalau yang 2, 3 itu tidak pengaruh di air mustakmal.
Kemudian wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati, jadi berubah dari sesuatu yang mencampurinya dari sesuatu yang suci. Apa contohnya? Ada air ya dikasih teh. Nah, teh itu suci kopi. Sayang kalau kopi ya, kalau mahal. Apalagi kopi semenda ditaruh di air. Nah, itu. Jadi ada air dicampur dengan sesuatu yang suci tapi bisa mempengaruhi air tersebut. Itu yang termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci ya, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kira tidak kate wudu dengan air kopi dengan air teh. Sirup pulo, puaso pulo, nah itu lainnya. Yang keempat, wama un najisun, dan air yang najis, wahwa yang dimaksud air najis itu alladzi halat fihi najasah, air yang tercampur atau terkena najis di dalamnya. Wahwa dibagi menjadi dua lagi. Bisa dunal kullataini, jelas tadi ketika air itu kurang dari 2 kula dia kejatuhan najis, dia sudah pasti air itu najis, tidak sah untuk dibuat wudu atau bersuci. Aukanat yang kedua, kulataini fatahoyar, dia 2 kula tapi berubah. Apa berubahnya tadi? Tokmuhu rasanya, laumuhu warnanya, rihuhu baunya. Nah, ini kita masuk. Wal kullatani, dan yang dimaksud 2 kula itu menurut kitab Matan Abi Suja ini khamsu mi'ati ritlin, 500 ritel. Baghdadiyun, hitungan Baghdad, takriban, kadang-kadang fil asohi, dalam pendapat yang paling benar menurut mazhab Syafi'i. Kalau di konversi, kalau dikonversi maksudnya, kalau dikonversi ke Indonesia itu air 2 kula itu 200, menurut jumhur ulama 216 liter atau 216.000 cm kubik, cm kubik. Nah, tapi kalau untuk tempatnya semama persegi 4 itu tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, kedalamannya juga 60 cm. Kalau embernya itu, kalau ember yang bulat, apa garis tengah, diameternya itu 50 cm, ya setengah meter ya berarti ya. Ya. Kalau dalamnya 1 meter. Nah, hitunglah ember kita ini Mas. Kira-kira ya untuk Ustaz Fikri ya kayak wah, beli lagi ya. Enggak apa-apa. Itu yang di masjid itu nyampe enggak kira-kira? Enggak nyampe. Nah, kalau enggak nyampe itu berarti harus kita perhatikan juga. Kalaupun ragu, kocorkanlah airnya. Dibikin dia seperti air mengalir. Kalau kita di pom bensin ragu, baik. Lada 2 kula, banyak jentik nyamuk, warnanya lah kuning pulo, enggak bau pulo, mendingan pakai tisu. Sebagaimana yang saya jelaskan di bab awal, pengganti air itu ada batu atau yang sejenisnya. Kalau ada batu 3. Kalau udah kate sekarang zaman canggih, boleh menurut ulama kontemporer boleh tisu, tapi tisunya yang kering. Iya, yang resep. Ya, setelah pakai tisu, nanti kalau sudah sampai di tempat yang layak, kita biar lebih yakin lagi tambah air.
Tapi sementara untuk menghilangkan najisnya itu bisa pakai tisu terlebih dahulu. Tapi yang kering tiko-tiko ya sikok kok dua tiga dengan sikok dicoret-coret itu lagi tidak memenuhi syarat kalau seperti itu. Ya. Itu kalau yang sering bepergian, Pak ya. Ya. Kalau kita di kereta itu, kalau saya lebih aman itu pakai ini. Iya, kan ada rod. Disambung dengan air mengalir. Ya, lebih aman, Pak ya. Iya, daripada yang hidup. Nah, itu. Faslun fi mujibatil husli sitatun wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan kajiannya di minggu selanjutnya atau bulan depan pada minggu ketiga. Karena saya kira sebagian dari Bapak Ibu sekalian ini mungkin ada yang mau persiapan upacara. Iya. Lah persiapan upacara di absen dulu. Nah, kira-kira ya jadi kita ngaji dapat, upacara juga dapat. Wallahu a'lam bishawab. Sama niat. Upacara. Apalagi Ustaz Fikri. Yang penting sholat tadi jangan lupa. Minta tisu. Nah, upacara. Bukan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.